Salam, salam kemenangan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan kali hari ini, saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang berjudul Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, yang terambil dari Filipi pasal keempat, ayat keempat sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata bersukacita itu diidentik dengan perasaan atau seseorang yang sedang mengalami suatu sukacita, ketenangan dalam hidupnya, terlebih-lebih ia mengalami satu kegembiraan. Tetapi inilah salah satu contoh sikap yang kita tidak mengalami yang tidak namanya gampang. Ada namanya di mana kita melihat sering sekali orang itu tersenyum, orang itu tertawa, orang itu bergembira, dan orang itu happy. Akan tetapi di dalam hidupnya, ia mengalami banyak sekali persoalan dalam hidupnya, pergumulan dan masalah. Sebab orang yang bersukacita adalah orang yang dalam hatinya mengalami suatu kesenangan, suatu yang bukan berasal dari dunia ini. Akan karena berkat, harta, dan jabatan yang berasal ia peroleh dalam dunia ini, tetapi orang sukacitanya sumbernya itu dari Allah. Allah yang memberikan hati gembira kepada kita, hati yang bersukacita, sehingga dalam keadaan tidak baik pun kita selalu memperoleh yang namanya sukacita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya ingin menjelaskan betapa kebaikan Tuhan yang di dalam namanya sukacita. Di mana kita sering sekali melihat orang-orang yang di sekeliling hidup kita, mereka mengalami yang namanya tertawa, tersenyum, sedih hati, marah, iri, dengki, dan tapi kita lihat orang itu di sekelilingnya ia mengalami yang namanya gembira. Tetapi orang yang demikian belum bisa dikatakan orang yang bersukacita, karena orang yang bersukacita itu datangnya daripada Allah sendiri. Nah, saya akan menjelaskan mengapa ada orang yang tidak bisa mengalami bersukacita. Yang pertama adalah orang yang tidak merasakan sukacita itu adalah orang yang memiliki beban dalam kehidupannya, kesulitan hidup. Sering sekali saudara-saudara, ketika bebanan atau badai kehidupan yang menimpa kehidupan kita, kita berbicara seperti ini: Tuhan Yesus, kapan doaku dijawab? Kapan permasalahanku selesai? Sehingga orang ini membuat hatinya atau sukacitanya itu hilang. Dan orang ini tidak bisa mengucap syukur. Karena kita harus juga tahu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak pernah akan kehilangan namanya sukacita. Saudara-saudara, bagaimana cara hidup kita selalu mempunyai namanya sukacita? Yang pertama adalah ingatlah akan masa lalu yang baik. Mazmur 143 pasal ke-5, ratapan 3 ayatnya 20, Amsal 10 ayat 7, mengingat kembali akan merenungkan kasih Tuhan yang masa lalu. Tuhan akan menolong
kita, mengatasi pikiran dan perasaan kita yang buruk, yang membuat kita kehilangan sukacita. Mengingat kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita akan mendatangkan berkat dan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingat hal-hal yang buruk yang menimpa kita, akan membuat kita sakit hati, kecewa, susah, pedih, dan tertekan, sehingga kita akan kehilangan yang namanya sukacita. Oleh sebab kala itu, pikiran kita harus yang namanya positif. Saudara-saudara, yang pertama adalah kita harus mengingat yang namanya kebaikan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita selama ini, Tuhan telah menolong kita dari permasalahan kehidupan kita, permasalahan ekonomi kita, permasalahan setiap keluarga kita, permasalahan apapun itu. Ingatlah akan kebaikan Tuhan, sehingga sukacita kita akan selalu penuh. Yang kedua adalah tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah badai dan masalah. Yesaya mengatakan di pasal ke-61 ayat 3c, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar. Kita harus yang namanya pujian penyembahan. Kita harus namanya penuh yang namanya cawan penyembahan. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan dengan benar dalam hadiratnya, kita selalu mendapatkan sukacita. Bapak Ibu, contohnya begini. Ketika saya pada waktu hari itu, dan ini kenyataan, Tuhan, bagaimana saya harus menyelesaikan sekolah saya, sementara keluarga saya tidak mau support saya, keluarga saya tidak mau memberikan saya keuangan. Tapi Tuhan, ajarilah aku menghitung setiap kebaikan-Mu, setiap kemuliaan-Mu. Tuhan, hari ini aku mengangkat tanganku sebagai bentuk penyerahan diriku kepada Tuhan. Dan saya percaya, saya memuji dan menyembah Allah. Dan hari itu juga pergumulan saya dijawab oleh Tuhan. Dan hari itu saya juga bisa sekolah. Saya juga bisa membayarkan SPP saya setiap bulan pada waktu itu. Dan sahabat-sahabat saya juga melihat betapa perjuangan saya dalam pendidikan saya. Hari itu saya hanya memuji Tuhan selalu. Hari itu saya tidak pernah yang namanya lupa dari pujian penyembahan. Sehingga sukacita saya selalu ada. Demikianlah kepada saudara-saudara sekalian. Ketika saudara mempunyai masalah, doa, pujian, dan penyembahan, dan berhubungan intim kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap permasalahan kita, Tuhan akan tanggung itu semua. Ya, yang ketiga adalah meminta pertolongan Tuhan. Mazmur 147 ayat yang ke-7 mengatakan, dan di sini Raja Daud meminta pertolongan Tuhan saat menghadapi masalah yang sangat berat. Dalam menghadapi masalah, seringkali kita lebih dahulu mencari pertolongan manusia. Bahkan ada yang sering pergi ke paranormal atau dukun. Ya, sekali lagi saudara-saudara, saya kembali diingatkan kepada ibu angkat saya sekitar 8 tahun yang lalu. Beliau sangat sukacita memuji nama Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, ia menderita yang namanya sakit, yaitu kanker yang sangat ganas. Kanker yang namanya ovarium. Sehingga ketika dia mempunyai penyakit itu, saya sebagai anak angkatnya, saya mau menyupportnya, saya menyupport dengan doa, saya membantu dia. Tetapi dalam perasaannya, dalam pikirannya, begini, Tuhan, kenapa kau tidak sembuhkan aku? Saya melihat orang-orang yang penyakitnya yang begitu luar biasa, bahkan orang mati pun bisa bangkit, dan itu mereka semua sembuh. Tetapi mengapa saya tidak? Kanker saya tidak disembuhkan. Dan ia mengatakan, besok saya akan pergi ke di Sumatera, saya akan pergi ke dukun untuk menyembuhkan segala penyakit itu. Dan hasilnya itu nihil, saudara-saudara. Tetapi pada waktu hari itu, saya kembali menguatkannya dia. Ibu salah mencari ketenangan kepada paranormal atau dukun. Ibu tahu yang namanya firman Tuhan. Ibu tahu yang namanya Tuhan Yesus. Mari datang memuji dia, datang berdoa pada dia. Dan hari itu dia kembali bertobat. Dia kembali meminta ampun. Dan dia kembali kepada rumah Tuhan
dengan ketenangan. Sehingga pada waktu itu dia lari kepada dukun dan sukacitanya itu hilang. Tetapi puji Tuhannya, saya mau mengembalikan sukacitanya itu oleh karena kasih karunia Allah. Haleluya. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayatnya ke-28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua. Tuhan tidak melihat kamu jelek, kamu cantik, kamu ganteng, kamu miskin, kamu kaya. Semua, kata Tuhan, marilah semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, dan kepadamu, ya, Yesus menyuruh kita agar kita itu dating, menghampiri. Dating itu adalah bisa yang dikatakan kita tuh datang kepada Tuhan. Jangan mau yang namanya, Tuhan aku tuh begini, kapan ya masalahku selesai, kapan ya utang-utangku itu selesai. Tapi kita hampiri tata Tuhan. Ketika kita menghampiri tata Tuhan, kita merespon yang namanya ilahi atau undangan Yesus. Yesus sanggup memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita yang sedang berletih lesu dan beban berat. Jadi kita jangan mengundang siapa-siapa. Kita mengundang hadirat Allah. Kita mengundang hadirat Roh Kudus. Kita mengundang kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Sehingga ketika kita masalah beban itu datang, kita diberikan sukacita yang penuh. Yang keempat adalah tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Di 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18, dalam segala hal dan situasi, susah maupun senang, kita harus juga tetap mengucap syukur. Ya, itu adalah keputusan hidup kita. Kegagalan jangan membuat kita bersungut-sungut, karena persungutan tidak akan menyelesaikan masalah kehidupan kita. Malah persungutan akan menambah masalah dan beban hidup kita. Mengucap syukurlah senantiasa. Walaupun di tahun ini mungkin banyak kita mengalami tantangan dan percobaan, tetapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukur akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh dengan rasa ucapan syukur adalah obat kekurangan kita. Seringkali saudara-saudara, kita sebagai umat manusia yang hidup dalam daging ini melihat betapa banyak kekurangan kita. Kita kadang ada orang sudah memperoleh banyak berkat, sudah memperoleh banyak harta, tetapi dia tidak merasakan sukacita. Karena apa? Dia tidak pernah melekat kepada hatinya Tuhan. Tidak pernah yang namanya bersekutu, memuji dan menyembah Allah. Sehingga ketika kegagalan itu datang, badai itu datang, dia menghantam hidupnya, dia malah mengucap bersungut-sungut. Saudara, saya banyak melihat itu. Padahal dia udah kerjanya cukup, gajinya ada setiap bulan, tapi dia tidak mengucap syukur. Karena apa? Hidupnya tidak mau dipimpin yang namanya dengan Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus, masalah seberat apapun, masalah yang membuat kita itu tidak kuat, tetapi Roh Kudus akan selalu menguatkan hidup kita. Saya juga mau berbagi kesaksian waktu 2 minggu yang lalu. Saya menghadapi masalah yang begitu banyak karena keluarga saya tidak setuju saya mengikuti sebagai Kristen. Tetapi di situ saya hanya menangis kepada Tuhan. Tuhan, janganlah membuat sukacita saya hilang. Saya percaya ketika saya berdoa dekat kepada Tuhan, saya mau hidup dalam hidupnya Tuhan Yesus. Sukacita itu ada. Padahal waktu itu saudara, di mana saya harus mencari makan, dari mana COVID-19 itu menghadang hidup saya. Saya bagaimana? Saya tidak kerja, tetapi keluarga saya mengusir saya. Saya hanya berdoa, saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh hamba seperti ini, semua karena didikan-Mu pada hidup hamba. Dan ajarilah hamba mengerti setiap didikan-Mu. Dan ajarilah hamba mengerti setiap apa kehendak-Mu dalam hidup hamba. Dan hari itu, saudara, saya hanya keluar dan saya telepon. Saya tidak telepon teman-teman saya karena saya tahu teman-teman itu saya tuh sibuk semuanya. Tuhan bilang, telepon hamba Tuhan ini. Dan saya telepon, saya menceritakan saya begini. Akhirnya hamba Tuhan itu mengizinkan saya datang ke rumahnya. Saya diizinkan dikasih kos-kosan atau sewa rumah yang 1 bulannya yang cukup mahal bagi hidup saya.
1 juta lebih. Tetapi hamba Tuhan itu bilang, pakai saja, ini untuk hamba Tuhan. Dan hari itu saya sangat sukacita, di mana Tuhan menolong hidup saya. Saya hanya mau berdoa, saya hanya mau hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Seketika itu juga, dan padahal saudara-saudara, hari itu saya punya uang hanya 20.000. Tuhan, saya bilang begini, Tuhan bagaimana saya harus pergi membawa barang-barang saya begitu banyak di rumah ini. Saya nggak punya uang, hanya 20.000. Tuhan tolong saya, Tuhan kirimkanlah orang-orang baik. Dan gak lama kemudian, 1 jam setelah saya berdoa, ya, saya mengucap syukur selalu, Tuhan terima kasih, Tuhan baik, Tuhan mulia. Ucapkan kata-kata berkat dalam hidup. Dan pada waktu itu 1 jam kemudian berkat itu datang, saudara. Saya mendapatkan banyak, bahkan lebih. Sampai hari ini saya bisa menerimanya. Sampai di mana saya berpikir, Tuhan bagaimana saya mau kuliah, saya tidak ada biaya. Tuhan tolong saya percaya dalam pergumulan doa saya, dalam sukacita saya, Tuhan memberikan setiap apa yang saya butuhkan pada hari ini. Dan gak lama lagi Tuhan taruh seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang. Ada gembala sidang, dia tidak kenal saya pun tidak kenal dia. Dia mengatakan, Rio, saya mendapatkan mimpi, mendapat penglihatan bahwa saya harus mengkuliahkan kamu, saya harus menyekolahkan kamu di sekolah teologi. Padahal saya hanya tahu beliau 1,5 tahun hanya di Facebook media sosial. Saya hanya scroll, oh ini adalah pendeta hamba Tuhan. Dan setelah 1,5 tahun, yang saya sangat butuhkan ini, saya kuliah teologi, di mana saya beberapa tahun, 1 tahun yang lalu saya bisa berhenti sekolah teologi karena saya tidak punya biaya untuk melanjutkannya, karena keluarga saya tidak setuju saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau Engkau telah pilih saya, Tuhan telah menyediakan untuk saya, Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup saya percaya itu. Dan akhirnya setelah penantian 5 bulan, doa saya dijawab kepada Tuhan. Bagaimana saya harus sekolah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Saya kira kuliah saya tahun depan, karena tahun ini saya tidak bekerja sama sekali karena saya sudah melamar. Memang mungkin karena keadaan COVID-19. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Dan hamba Tuhan itu konfirmasi dalam hatinya, dan konfirmasi beberapa orang dan jemaatnya juga. Ya, saya melihat penglihatan yang namanya Rio Firmansyah untuk mengkuliahkan dia. Dan puji Tuhan, saudara, saya dibiayai oleh hamba Tuhan tersebut, dan saya mendapatkan kuliah kelas malam di sekolah Bethel, jurusan teologi kependetaan. Itu saya boleh lulus dalam 1 minggu ini. Saya mendaftar. Tuhan membuatkan kelancaran bagi hidup saya. Dan demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan masalah hidup, sekali lagi saya mengingatkan, hampiri tahta Tuhan, berdoa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pergi kepada lain, jangan pergi kepada paranormal. Hanya Yesus Kristus, Tuhan Allah, yang menyediakan berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Saya percaya hal itu. Dan Yohanes pasal ke-6 ayat 11, ucapan syukur membuat kita mengalami kebangkitan. Ya, kita mengalami kebangkitan ke dalam hidup kita. Kita mengalami terobosan yang baru dalam kehidupan kita. Dan Yohanes pasal ke-11 41, ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Ya, ucapan syukur membuat kita yang lebih cepat, lebih baik. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Jadi bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa, walau beban penderitaan terasa berat. Itu yang saya bisa bagikan hari ini. Dan yang kelima adalah lakukan hal-hal yang baik, yang ada di Galatia pasal ke-6 9-10. Apa yang kita tabur, itulah kita tuai, saudara-saudara. Ya, kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menabur kebaikan. Orang yang menabur kebaikan, hidupnya pasti dipenuhi dengan sukacita. Yesus selalu memberikan teladan kasih dan kebaikan bagi umatnya. Sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana kehidupan kita mencerminkan Kristus. Jika kasih Yesus tidak ada dalam diri kita, bagaimana orang bisa melihat dan meneladani sikap kita dengan cara mereka melihat hidup kita.
jika permusuhan dan dendam warna hati kita, firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan bahwa kita harus selalu berbuat baik dengan siapapun juga. Jangan pandang siapapun, jangan pandang bulu, jangan pandang ras, jangan pandang suku, jangan pandang perbedaan agama. Kita harus senantiasa menolong berkat kepada sesama kita. Saya percaya saya mengalami juga pertolongan Tuhan kepada saudara-saudara seiman kita. Saya melihat beliau juga tidak kenal saya, dan kita hanya bertemu 1 bulan atau 2 bulan atau gak lama lah, 1 kali 2 kali, tapi beliau mempunyai hati yang baik, mempunyai hati menolong untuk kehidupan saya. Dan begitu juga demikian ketika saya pergi ke jalan-jalan, saudara-saudara, saya melihat orang-orang tua yang di pinggir jalan sedang meminta-minta. Hati saya mengatakan demikian, Tuhan, saya juga kekurangan, tapi hari ini saya mau merelakan ada uang saya mau memberikan makan, saya mau memberikan kepada bapak itu atau ibu itu. Dan hari itu saya berkata, Bu, hari ini ibu bisa makan, terimalah berkat daripada Tuhan, terimalah dengan sukacita. Saya percaya ketika saya memberikan berkat itu, sekecil apapun yang berkat kita kasih, Tuhan mampu memberikan sukacita itu kepada orang-orang yang menerima berkat. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita membuat kejahatan kepada siapapun. Berusahalah berbuat baik, berusahalah membuatkan damai sejahtera kepada seluruh orang dimanapun Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara berbuat baik dan membuat damai sejahtera, biarlah berkat, anugerah, kemurahan, sukacita, mujizat dalam hidup saudara yang menghampiri sampai selama-lamanya. Dan hari itu saya sangat sukacita, saya bisa membantu tolong. Dan terima kasih telah menonton tayangan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menonton tayangan ini selalu dipenuhi dengan berkat mujizat Tuhan. Jangan lupa share, komen, dan subscribe tayangan ini agar saya juga bisa terus membuat firman Tuhan dengan sukacita. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mohon doakan saya, mohon doakan keluarga saya yang sedang saya dalam beban berat. Saya percaya ketika saya berdoa, dan saya percaya bila orang benar didoakan besar kuasanya. Terima kasih saudara-saudaraku dimanapun berada yang sudah mendoakan saya. Saya percaya tayangan ini bisa menjadi tayangan berkat. Terima kasih. Dan kami juga Alpha Omega Ministry membuka layanan doa konseling 24 jam. Dan kami juga melayani penghiburan, kami juga melayani doa-doa ke rumah-rumah. Jangan lupa kalau Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, saya akan menyertakan nomor WhatsApp saya di bawah ini atau di kolom deskripsi, atau email saya dan nama Instagram dan Facebook saya yang bisa saya hubungi, dan tim saya akan menjawab, dan saya pribadi kadang suka menjawab. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.